Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat GM, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu diberi perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Memasuki awal bulan Oktober, saya doakan semoga bulan Oktober bisa menjadi bulan yang indah buat teman-teman semuanya. Oke, podcast kali ini dengan saya Rifki Nuruda ingin membahas tentang berita yang sedang hangat. Apa itu sahabat game? Yaitu tentang seorang remaja yang melakukan perusakan, pengotoran atau mencoret-coret tempat ibadah umat muslim yang di media-media katakan itu sebagai perilaku vandalisme. Saya sendiri sependapat dan setuju bahwa itu bukanlah tindakan yang baik dan benar, melainkan itu perbuatan yang tidak terpuji dan tidak patut untuk dicontoh. Tempat ibadah sejatinya seharusnya bersih dan rapi, yang akan membuat orang nyaman beribadah tidak seharusnya dirusak dan dikotori. Apakah Anda tidak takut azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat? Akan tetapi, sebelum kita menghujat dan mencela pelaku, mari sejenak kita pelajari dulu, sahabat-sahabat game, apa sih itu sebenarnya vandalisme? Menurut Gabriel Moser, psikolog sosial di René Descartes University, dalam Vandalism, Research, Prevention and Social Policy yang dipublikasikan oleh Lund University, definisi vandalisme tergantung pada perspektif yang dipilih. 3 pendekatan yang berpusat pada kerusakan, pelaku, atau konteks memiliki definisi atas vandalisme yang berbeda. Di antaranya, yang pertama mengenai definisi berdasarkan kerusakan. Menurut definisi ini, vandalisme merupakan kebobrokan atau penghancuran suatu objek dalam lingkungan. Yang kedua, definisi berdasarkan pelaku. Vandalisme merupakan tindakan yang disengaja dan ditujukan untuk merusak atau menghancurkan sebuah objek yang merupakan milik orang lain. Yang ketiga, definisi berdasarkan konteks. Jika vandalisme digolongkan sebagai tingkah laku agresif, maka norma sosial menjadi penting. Jadi vandalisme merupakan tingkah laku yang melanggar norma. Seperti itulah artian secara umum tentang vandalisme. Dari referensi yang saya dapat, vandalisme merupakan suatu tabiat, perilaku, sikap, atau kebiasaan yang dialamatkan kepada bangsa Vandal pada zaman Romawi kuno, pada zaman dahulu, yang budayanya masyarakatnya itu mayoritas antara lain suka merusak, perusakan yang kejam, dan penistaan segalanya yang indah atau terpuji. Tindakan yang termasuk di dalam vandalisme lainnya adalah perusakan, kriminal, pencacatan, grafiti, dan hal-hal lainnya yang mengganggu mata. Lalu akan kita teliti apa sebenarnya penyebab vandalisme itu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, vandalisme merupakan salah satu gejala gangguan perilaku. Namun, penyebab pasti dari gangguan ini masih belum diketahui. Beberapa ahli sepakat bahwa penyebabnya tidak tunggal, melainkan kombinasi dari faktor biologis, genetik, lingkungan, psikologis, dan sosial yang turut memainkan peran. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, masalah biologis. Beberapa penelitian menunjukkan kalau cacat atau cedera di area tertentu pada otak itu dapat menyebabkan gangguan perilaku. Gejala vandalisme dapat terjadi saat sirkuit sel saraf sepanjang otak tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Selain itu, beberapa anak-anak atau remaja dengan gangguan perilaku memiliki penyakit mental lainnya seperti attention deficit hyperactivity disorder atau disingkat ADHD, gangguan belajar, depresi, atau gangguan kecemasan. Yang kedua, genetik. Banyak orang dengan gangguan tingkah laku memiliki anggota keluarga dengan penyakit mental seperti mood disorder, gangguan kecemasan, dan gangguan kepribadian. Yang kedua, genetik. Banyak orang dengan gangguan tingkah laku memiliki anggota keluarga dengan penyakit yang sama seperti penyakit mental, seperti mood disorder, gangguan kecemasan, dan gangguan kepribadian. Jadi turun-temurun. Yang ketiga, lingkungan. Faktor-faktor seperti kehidupan keluarga yang disfungsional ataupun penerapan disiplin yang tidak konsisten oleh orang tua dapat berkontribusi pada perkembangan gangguan perilaku. Yang keempat yaitu psikologis. Beberapa ahli meyakini kalau gangguan perilaku dapat mencerminkan perilaku bermasalah dengan kesadaran moral yang kurang, terutama kurangnya rasa bersalah dan penyesalan, serta lambat atau kurang dalam proses berpikir. Yang kelima, sosial. Status sosial ekonomi rendah dan tidak diterima oleh kelompok mereka bisa menjadi faktor resiko berkembangnya gangguan perilaku ini. Lalu, bagaimana mencegah tingkah laku vandalisme? Vandalisme dianggap sulit untuk dicegah. Namun, jika lingkungan rumah dan masyarakat dapat bekerja sama, tindakan ini dapat dikurangi. Caranya dengan terus memelihara kasih sayang dan sikap disiplin dengan seimbang. Agar anak-anak muda tidak tergerak melakukan vandalisme, dorong dan berikan tempat atau kegiatan alternatif lainnya yang aman dan tidak merusak objek milik orang lain. Selain itu, edukasi tentang pentingnya merawat properti milik publik kepada anak-anak muda dapat mencegah aksi vandalisme. Kalau kamu melihat siapapun melakukan aksi vandalisme seperti mencoret atau membuat grafiti, segeralah beritahu pada pihak berwajib seperti polisi. Itu tadi beberapa rangkuman tentang vandalisme, sahabat GN. Semoga bisa mengedukasi sahabat-sahabat GN semuanya. Oke, menarik untuk membaca dan melihat berita-berita yang sedang ramai di media sosial tentang aksi vandalisme ini, di mana pihak pemerintah dan aparat keamanan dalam hal ini selalu disibukkan dengan hanya memframing para pelaku vandal-vandal liar dan mengutuk keras para pelakunya. Tetapi mereka lupa bahwa ada golongan yang sangat masif dan terstruktur dalam aksi vandalisme secara brutal dan besar-besaran. Dan tentu saja mungkin hal ini bisa dikaitkan dengan maraknya pelaku korupsi para pejabat pemerintahan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Contoh sederhananya adalah dengan berdirinya gedung-gedung megah di suatu kawasan situs sejarah. Sebut saja di beberapa kota, beberapa kawasan dan situs sejarah yang dihancurkan secara brutal dan kemudian dibangun gedung-gedung mewah atau sebuah perusahaan. Sebut saja situs Watu Gong. Kenapa situs ini sekarang bisa berada di lahan milik sebuah badan usaha seperti McDonald? Dan apa tindakan pemerintah? Kenapa hanya diam saja? Hal ini saya dapat membaca di sebuah website. Apakah berarti pembangunan McDonald atau mall tersebut telah mengantongi izin dari pemerintah daerah setempat?
Jika benar demikian, maka bukankah berarti pemerintah daerah setempat telah melakukan kegiatan vandalisme secara terstruktur melalui regulasi dan kebijakan yang mereka legalkan? Dan apakah ini bukan suatu tindakan perusakan? Kita terlalu sibuk digiring ke opini dengan vandalisme receh yang sepele dan masih bisa dengan mudah diperbaiki dengan mengecat ulang, meskipun hal itu juga tidak bisa dibenarkan. Tetapi kita dilupakan mencari tahu bahwa ada vandalisme terstruktur dan dilegalkan yang telah dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah setempat yang benar-benar lebih berbahaya dan masif dengan mengatasnamakan investasi dan pembangunan. Bagi saya, pemerintah daerah seolah lupa bercermin soal pelegalan perusakan yang telah mereka lakukan dengan regulasi dan cenderung lebih menyalahkan hal-hal remeh yang dilakukan oleh sekelompok orang yang melakukan protes atas kebijakan mereka. Saya sendiri sangat tidak setuju dengan tindakan vandal mencoret-coret dinding atau lainnya yang tidak sedap dipandang mata, tetapi saya lebih sangat tidak setuju dengan vandalisme yang sampai pada tingkat secara brutal dan mengatasnamakan investasi serta pembangunan dengan menghancurkan dan menutupi situs-situs sejarah. Oke, sahabat GM, itu saja sekiranya yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata karena kekurangan adalah milik saya pribadi dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kali ini saya kutip dari banyak sumber, salah satunya dari akun Agung Ferry di artikel Kompasiana. Terima kasih sudah mendengarkan, sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.